Jejak orang tua di masa lalu itu bisa menurun ke anak, salah satu anak kita, ya. Biarpun kita tidak mau, kalau memang hukum alamnya seperti itu, kamu mau ngomong apa? Makanya kadang Allah itu memberi ujian melalui kita, melalui anak yang sifatnya persis kayak kita di masa lalu. Mungkin sekarang kita udah tobat ya kan. Contoh, nggak usah jauh-jauh, tetangga saya, dia seorang haji, suami istri haji, anaknya orang kaya, kakek neneknya juga haji, tapi sangat sombong, suka menghina orang lain, suka ngata-ngatain orang lain. Terus mereka kaya, mereka diberi ujian melalui anaknya, ya. Anaknya tersandung kasus narkoba, utangnya banyak, miliaran, tapi mereka diuji, tapi mereka bisa lolos dari ujian itu. Mereka jualkan sawah, tanah, semua harta mereka dijual untuk melunasi hutang-hutang anaknya, tapi mereka diam, tetap menutupi. Gini, berarti mereka orang gini, ya. Mereka bisa lolos dari ujian itu, yaitu hukum karmanya. Kamu harus membayar melalui anak kamu, gitu kan. Tapi ketika orang tua yang lagi diuji melalui anaknya, mungkin dia itu sering nyakitin orang lain, tidak baik, bikin sakit hati orang lain, suka menghina orang lain, terus dia diuji melalui anaknya yang persis sifatnya seperti dia di masa lalunya, tapi dia tidak bisa menutupinya. Kalau dia mengumbar di mana-mana, itu namanya gagal ujiannya, ya. Berarti gagal, ya, semakin amburadul, nggak bakalan tenang hidupnya, kan kayak gitu. Siapa sih yang mau seorang orang tua yang dikasih anak terus anaknya nggak nurut? Ya kembali lagi, gimana masa lalumu? Kamu ngasih contoh yang seperti apa? Kalau kamu ngasih contoh yang baik, ya anak kamu akan baik. Kalau walaupun anak kamu belum lahir, tapi ini langit dan bumi itu menyaksikan setelah nanti anakmu lahir, diberi lihatlah, dimasukkanlah ke anak kamu. Nanti alurnya itu akan seperti itu. Nanti apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu kamu, itu nanti persis akan menurun ke anak kamu, walaupun anak kamu belum tahu kamunya dulu seperti apa. Kan kayak gitu. Jadi gak bisa ngelak, kan kayak gitu. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh, kayak anakku dulu. Aku tuh skarpe dewe itu beren kuno, nggak mau dibilangin. Anakku sama, dulu aku males nulis, aku paling seneng suruh temen tulisin, nanti tak bayar. Anakku sama gitu terus. Tapi anakku itu yang paling aku seneng, dia itu nggak pelit, persis kayak aku, orangnya nggak pelit. Jadi kalau punya makanan apa, dia itu diparuh sama temen-temennya, itu persis kayak aku. Kenapa sifat itu tuh nurunin ke anakku gitu kan, jadinya boros gitu lah. Terus anakku tuh, dia tuh kuat, nggak cengeng. Nah itu aku suka, kuat, nggak cengeng. Biarpun dikatain apa, dia diem anaknya gitu. Persis kayak aku gitu. Cuman dia, aku selalu bilang, masih kecil jangan pacaran ya, jangan genit ya gitu. Dia masih nurut sih gitu kalau sekarang. Soalnya dulu aku, mamanya, aku tahu cowok aku pacaran itu umur 21, aku baru kenal yang namanya pacaran. Tapi gimana lagi, aku nggak tahu ya, soalnya kan itu anaknya 2 orang. Kalau suamiku playboy kayaknya dulu, kalau aku nggak. Kalau aku tahu yang namanya pacaran itu kalau nggak salah umur 21. Aku nikah aja dulu sama mantan suami aja, aku nggak cinta kok, aku dijodohin ya. Dan yang aku seneng, aku kan dari kecil itu suka yang apa ya, kayak spiritual. Dari aku kecil tuh seneng banget spiritual ya, dan itu nurunin ke anakku. Dan persis gitu, persis kayak anakku tuh tahu hal-hal kayak gitu tuh, persis aku seneng gitu loh.
Jadi kayak untuk pembentengan dari kecil tuh kayak udah tahu nih gitu arahnya kemana gitu loh. Bahkan waktu aku ngelahirin juga kan malam-malam, depan rumahku kan habis meninggal itu tuh aku ngeliat di depan rumah anakku tuh, kalau anak bayi yang biasa itu kan nangis ya, kelecetan, ada hal seperti itu. Anakku nggak, cuman matanya melotot terus gosek, nggak nangis. Jadi kayak anakku tuh dari aku suka nih, maksudnya aku seneng nurunin ke anakku gitu loh. Terus pas anakku mau lahir itu aku dikasih tahu malam-malam, nanti anakku lahirnya hari ini, terus hari ini malam ini cewek. Terus aku dikasih lihat lagi, nanti anakmu wajahnya kayak gini. Terus aku dikasih sebelum, jadi nantinya anakku akan seperti apa tuh kayak dikasih lihat gitu loh. Nah di situ aku seneng. Cuman yang paling aku nggak seneng dari anakku tuh dia itu boros gitu loh. Maksudnya aku tuh biar bisa dimakan sampai besok, jangan dihabisin sama teman-temannya. Itu aku kesel.